tokoh agama yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu serta para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebentar lagi Tuan Guru kita Ustaz Habib Ahmad Al-Habsyi yang hadir di tengah-tengah kita Bapak. Kali ini masih di ceramah Ustaz Ahmad Al-Habsyi. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para tamu undangan dan para hadirin yang siang hari ini sama-sama kita akan mendengarkan tausiah agama bersama Ustaz Habib Ahmad Al-Habsyi. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, kami dari komunitas Riau Indonesia Mengaji, Pak. Lembaga ini bergerak dalam bidang dakwah. Lebih khususnya lembaga ini bergerak untuk mengumpulkan 1 juta wakaf Al-Quran. Lembaga ini bermula dari perjumpaan kami dengan almarhum Tuan Guru Ustaz Tengku Zulkarnain, yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Wasekjen Majelis Ulama Indonesia Pusat. Ada satu fakta yang beliau paparkan kepada kami sehingga kami bersemangat untuk membuat wadah untuk menjalankan dakwah bersama tuan-tuan guru dan dai-dai nasional lainnya. Apa fakta tersebut? Bahwasannya Al-Quran yang beredar dan tercetak dari zaman kolonial Belanda hingga saat ini itu hanya ada di angka 53 juta eksemplar saja. Sementara untuk jumlah populasi umat muslim di Indonesia saat ini ada di angka 250 juta jiwa. Artinya Indonesia terkhusus umat muslim kita memiliki kekurangan mushaf Al-Quran sebanyak 197 juta eksemplar, Bapak. Bayangkan, Al-Quran yang harusnya menjadi pedoman dan obat bagi kita, tetapi masih banyak saudara-saudara kita di luar sana yang bahkan dari awal hidupnya hingga akhir hayatnya tidak pernah memegang ataupun membaca Al-Quran. Coba kita sama-sama saksikan Bapak-bapak. Mungkin di tahun 90 hingga tahun 2000-an awal kita masih sering melihat bahwasanya anak-anak muda masih banyak yang kalau sore-sorenya dihabiskan untuk belajar mengaji, dipakai untuk belajar mengaji entah itu di TPA, TPQ ataupun di masjid. Tapi kita lihat sama-sama sekarang banyak anak-anak muda sorenya dihabiskan untuk nongkrong-nongkrong di jalan. Karena apa? Karena agama sudah terlalu jauh. Pedoman, kitab suci, obat yang diturunkan oleh Rabbul Alam banyak dari keluarga kita, saudara kita yang tidak memiliki. Maka daripada itu kami bersama tuan-tuan guru menjalankan program 1 juta wakaf Al-Quran dan pembinaan. Dan alhamdulillahnya Bapak-Bapak Ibu sekalian, selama 7 tahun lembaga ini berdiri, kami sudah berhasil mengumpulkan 1 juta wakaf Al-Quran yang pertama dan telah kami distribusikan. Alhamdulillahnya telah kami distribusikan, kami salurkan ke berbagai pihak, ke berbagai tempat yang membutuhkan, seperti rumah tahfiz, pondok pesantren, tempat pengajian Al-Quran, panti asuhan, dan masih banyak tempat-tempat dan pihak-pihak lainnya yang membutuhkan telah kami salurkan. Dan saat ini kami bersama Tuan Guru tidak hanya Ustaz Habib Ahmad Al-Habsyi, ada juga Ustaz Zaki Mirza LC Bapak, ada Ustaz Riza Muhammad, ada Ustaz Dery Sulaiman, dan masih banyak dai-dai nasionalnya yang berjuang bersama kami. Kita menjalankan program wakaf yang kedua dengan tema wakaf One Family One Al-Quran, 1 keluarga 1 Al-Quran. Sebab Habib pernah berkata kepada kami Bapak, betapa mirisnya kehidupan umat muslim di negeri ini. Hampir setiap anggota keluarga kita memiliki handphone atau gadgetnya masing-masing Bapak. Hampir setiap anggota keluarga kita memiliki kendaraan pribadinya masing-masing. Tetapi belum tentu masing-masing dari anggota keluarga kita memiliki mushaf Al-Quran. Kami pernah bersafari bersama Tuan Guru Habib Ahmad Al-Habsyi ke salah satu provinsi di Indonesia Pak, Provinsi Riau. Nama desanya Desa Talang Mama. Jadi saat itu Tuan Guru mengajak kami untuk singgah ke salah satu rumah lansia, nenek-nenek yang sudah sangat tua. Kami singgah ke sana dan ke beberapa rumah masyarakat lainnya. Ada satu kejadian Pak, ada satu kejadian ibu-ibu yang membuat kami meneteskan air mata bersama Tuan Guru. Apa kejadian tersebut? Jangankan 1 buah mushaf Al-Quran, 1 buku surah Yasin saja pun tidak kami jumpai di sana. Kemudian ketika kami bersafari ke Sorong Papua bersama Ustaz Habib Ahmad Al-Habsyi, ketika kami membagi-bagikan Al-Quran wakaf ini
ke sekolah-sekolah, ke sekolah dasar, ke sekolah menengah. Banyak sekali dari anak-anak kita, dari adik-adik kita yang menangis ketika dibagikan Al-Quran ini. Kemudian kami bertanya, kenapa adik menangis? Mereka menjawab, Pak, kakak, bayangkan dari zaman papa dan mama sewaktu masih muda hingga saat ini, sampai saat ini kami sekolah, kami belum pernah memegang dan membaca Al-Quran yang layak. Bayangkan Pak, ternyata masih banyak di luar sana saudara-saudara kita seiman yang masih membutuhkan Al-Quran dengan jumlah yang banyak. Oleh karena itu, besar harapan kami Pak, bersama dengan tuan-tuan guru dan dai-dai nasional lainnya, apabila program wakaf ini nantinya selesai, kami berharap kami mampu untuk menghantarkan Al-Quran ini ke setiap rumah-rumah umat muslim yang membutuhkan. Oleh karena itu, kami mohon kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu dan para jemaah yang hadir pada hari ini, mohon doakan kami, doakan tuan guru kami, doakan ustadz-ustadz yang lainnya agar terus diberikan kekuatan, istiqomahan, diberikan juga kesabaran yang luar biasa untuk terus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit kami ceritakan bapak-bapak dan ibu-ibu, safari bulan April ini kami mulai dari tanggal 11 April. Bermula dari Provinsi Sumatera Selatan dan nantinya akan finish di tanggal 30 April di Pangkal Pinang, Bapak. Setiap harinya kami bersama dengan tuan guru itu menghadiri 4 sampai 5 titik tausiah, Bapak. Dari subuh ketemu subuh. Jadi mohon maaf untuk keterlambatan kedatangan dari tuan guru kami. Kebetulan beliau sekarang kondisinya sedang tidak fit. Mari sama-sama kita berdoa agar beliau diberikan kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah sebentar lagi beliau akan hadir di tengah-tengah kita. Sama seperti program yang telah saya sampaikan bapak-bapak dan ibu-ibu, kita tidak hanya mengumpulkan Al-Quran wakaf, tetapi kita juga akan membagikannya. Jadi kami beritahukan kepada bapak ibu sekalian, kepada tokoh ulama, kepada tokoh masyarakat, apabila memiliki keluarga atau pribadi yang mempunyai pondok pesantren, rumah tahfiz, tempat pengajian Al-Quran, dan lain-lain sebagainya yang membutuhkan Al-Quran wakaf, seberapapun banyak dan jumlahnya bapak-bapak ibu sekalian, silakan hubungi kami. Insya Allah akan kami kirimkan secara gratis dengan catatan dan syarat Al-Quran yang nantinya kami kirimkan mohon untuk dibaca dan dipergunakan dengan baik. Sebab Al-Quran wakaf ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini adalah titipan dari jemaah sebelumnya, dari para pewakaf, dari para donatur, yang mana sama-sama kita berharap amalan ini akan menjadi amalan jariah untuk mereka yang berwakaf. Izinkan kami untuk menyampaikan beberapa poin yang sama-sama harus kita penuhi dan kita patuhi ketika kita mengikuti tausiah bersama tuan guru kita Ustadz Habib Ahmad Al-Habsyi. Oh ya, baik, sebelum itu izinkan kami terlebih dahulu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk memperlihatkan cuplikan singkat video perjalanan dan perjuangan komunitas Riau Indonesia Mengaji bersama tuan guru dan dai-dai nasional lainnya. Kepada tim media ataupun operator kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah dimanapun berada, kami dari Lembaga Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Lembaga ini lahir di Provinsi Riau dan alhamdulillah saat ini sudah berkembang di seluruh provinsi yang berada di Sumatera ini, bahkan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah Bapak Ibu, lembaga ini didukung oleh berbagai banyak belah pihak. Kita bersama Majelis Ulama Indonesia, bersama Kementerian Agama, dan juga bersama para tuan-tuan guru. Ada Ustaz Zaki Mirza LC, ada Tuan Guru Habib Ahmad Al-Habsyi, ada Syekh Muhammad Jabir, dan juga Dr. Narlis Nazar atau Ustaz Aren. Dan juga kita berjuang bersama para dai nasional lainnya. Kami bersama para guru-guru bercita-cita menyebarkan 1 juta Al-Quran wakaf yang kedua di negeri ini melalui program mulia One Family One Quran, 1 keluarga 1 Al-Quran untuk penghafal Al-Quran. Mari Bapak Ibu,
dimanapun berada, sama-sama kita hadirkan rahmat untuk seluruh umat muslim yang berada di Indonesia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita ada komunitas Riau Indonesia Mengaji. Mereka ingin mengajak kita mengamalkan ayat Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iman akan sempurna ketika diiringi dengan amal. Dan hari ini saya titipkan ada satu amalan yang insya Allah akan terus bisa kita nikmati sampai hari kiamat, tidak ada kata terputus. Amal itu salah satunya adalah wakaf Al-Quran. Insya Allah setiap wakafmu akan menjadi asbab keberkahan bagi hidupmu dan keselamatan di alam barzakh. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilallah ta'ala, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat. Saya Rizal Muhammad merasa bangga dan bahagia merupakan bagian dari komunitas Riau Indonesia Mengaji yang telah bergerak dalam program 1 juta wakaf Quran. Saya menghimbau, mengajak masyarakat, mari berjuang dengan Quran. Dunia sementara ada selama-lamanya, dari ulama dan sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah sekarang saya sedang berada di Riau di Pekanbaru. Saya berjumpa dengan seluruh komunitas yang luar biasa. Apa yang mereka buat? Memikirkan bagaimana Al-Quran tersebar di setiap rumah-rumah umat Islam. Nah, mereka ini mengumpulkan dana daripada dermawan, daripada donatur-donatur, orang yang baik hati, mencetak Al-Quran sebaik mungkin. Dan mereka punya program wakaf 1 juta. Mari para jamaah semuanya bersama dengan komunitas Riau Indonesia Mengaji, kita bersedekah, berwakaf Al-Quran, sehingga di setiap rumah, bahkan di semua provinsi, ada Al-Quran yang layak untuk dibaca. Tujuannya adalah untuk menghidupkan masyarakat, karena Al-Quran adalah roh. Apabila roh adalah yang menghidupkan badan, maka Al-Quran adalah yang akan membangun kehidupan. Tanpa Al-Quran adalah kematian. Yang jelas saya ingin menyampaikan, satu wakaf Al-Quran yang kita lakukan, anak menghafal Al-Quran melalui wasilah wakaf Quran kita, berarti ini wakaf cerdas namanya. Ketika kematian datang, Allah akan berikan cahaya kuburan kita. Ayah bunda jemaah sekalian, mari kita berjuang bersama pemuda-pemuda hebat ini, komunitas Riau Indonesia Mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الحي الرقيب. Baik, terima kasih tim media ataupun operator yang telah membantu untuk menampilkan video cuplikan perjalanan dan perjuangan komunitas Riau Indonesia Mengaji bersama tuan-tuan guru dan dai-dai nasional lainnya. Bapak-bapak, mudah-mudahan nanti hujannya cepat reda ataupun nanti hujannya dialihkan, karena kita sama-sama berharap, kita sama-sama menunggu untuk mendengarkan tausiah agama dari guru kita Ustaz Habib Ahmad Al-Habsyi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, percayalah, semakin besar rintangan yang akan kita jalani, maka semakin besar pula ganjaran yang akan kita dapatkan. Izinkan kami untuk menyampaikan 3 poin yang harus kita penuhi dan patuhi selama mengikuti tausiah bersama Tuan Guru. Yakni poin pertama, apabila nanti tausiah sudah dimulai, kita tidak diperkenankan untuk berbicara satu dengan yang lainnya, karena nanti akan mengganggu kehusyuan dari jemaah yang lain ataupun akan mengganggu Tuan Guru dalam menyampaikan tausiahnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, momen ini momen yang langka. Belum tentu 1 atau 2 bulan ke depan Habib akan kesini lagi, belum tentu 1 tahun Habib akan kesini lagi. Maka sama-sama kita manfaatkan momen hari ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian poin yang kedua, apabila tausiah sudah dimulai, kita tidak diperkenankan untuk berlalu lalang lagi, ibu-ibu. Jadi mungkin apabila panitia ada konsumsi snack yang ingin dibagikan kepada para jemaah, silahkan untuk dibagikan sekarang, karena nanti jika tausiah dimulai kita sudah tidak diperkenankan untuk berlalu lalang. Kemudian poin yang ketiga, karena kita berada di luar masjid, kami mohon kepada bapak-bapak sekalian, kita untuk tidak merokok selama berada di kawasan tausiah. Dan yang keempat,
kita tidak diperbolehkan mengambil foto ataupun video dengan menggunakan flash atau cahaya tambahan dari handphone atau gadgetnya. Bisa disepakati Bapak-bapak dan Ibu sekalian? Bisa. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami kepada Bapak Ibu sekalian agar tidak hujan bisa berkumpul di tenda. Kalau agak terkena hujannya boleh agak ke tengah begitu ya. Takut yang di depan-depannya terkena atau di belakang-belakangnya terkena, jadi Haji, boleh agak berkumpul di Batasan. tengah. Batasan ya. Kami geser. Ya, silakan, silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami infokan untuk kegiatan karena situasi sudah hujan, kami infokan untuk bisa berpindah ke masjid. Bapak Ibu sekalian, acara akan dilanjutkan ke masjid karena mengingat hujan, takut segala perlengkapan basah. Baik, sama-sama. Jadi boleh kepada Bapak Ibu diberi kesediaannya untuk berpindah ke masjid. Ya, silakan Mas. Mau. Allahumma shalli wa sallim. Yuk, silakan. Bang. Mas hujan. Sayang, bangkurnya. Sayang, mesra sekali. Oh iya. Siapa ya? Iya. Balik. Lewat mana kita, Bang? Assalamualaikum, Bang. Bentar, Bang. Oh iya. Bentar, Bang. Ini share langsung nih. Masya Allah beliau datang. Ada senior. Assalamualaikum. Ustadz di mana ya? Ustadz di mana? Oh. Kurang sehat itu. Oh, iya. Ini lewat mana nih? Lewat sini ya? Seru itu. Iya. Oh, ini pasar. Oh, udah. Yuk, kami nyebrang. Set. Sendiri loh. Sendiri ya? Dari Pengkal. Hah? Dari Pengkal. Sudah tak jauh. Kan belajar kayak apa? Ada ubah. Ustaz, ada pintu masuk. Masuk. Oke. Iya bang, kami lari bang. Kita lari-lari. Lari Pak. Ah. Baik, sama-sama kita lari dulu. Iya bang. Assalamualaikum Pak. Basah. Alhamdulillah.
Harus buka sepatu dulu. Sepatu tali, sahabat-sahabat cerita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh sayang. Luar biasa. Sepatu pun diperlakukan seperti itu, apalagi orang ya. Ada peci, Bu. Lagi dah. Oh, Lagi dah kan. kalau kami terus ini. Ah, Iya, rasanya. jatuh lagi. Masya Allah. Lu agak ada tuh. Foto. Ada binatang biar. Ah, pas. Ustaz, kami masuk loh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini orang penting sahabat-sahabat kita. Tadi yang ketemu kan? Tadi berubah Bang. Sekarang lah lengkap. Iya. Masuk Bang, masuk. Iya. Mantap, Mbak. Ini ibu-ibu sini yuk. Bapak-bapak mana? Campur. Ada yang di depan. Oh. Pak, bisa. Oke, ya. Assalamualaikum Ustaz. Bang. Di sini, Bang. Agar kita akan buka masjid. Insyaallah dengan Abdul Akbar kita alihkan di Masjid Al-Masjid. Allah. Suasana hujan lebat sahabat-sahabat cerita, jadi kegiatan ceramah dialihkan ke dalam masjid. Sambil menunggu kedatangan Ustaz. Ustaz Ali Mutakin yang melaksanakan kegiatan acara hari ini lagi siap-siap ya. Dari jam berapa Ustaz datang? Saya berapa? Enggak. Pada seluruh undangan yang belum masuk di masjid, segera berada di dalam Masjid Al-Masjid. Lanjutkan kembali kegiatan dalam kantor. Assalamualaikum. Ini biasa. Ini dah. Assalamualaikum Bang. Hati-hati Bang, basah. Ini bocor, bukan? Aman. Silakan. Assalamualaikum, Masya Allah. Bang, alhamdulillah. Memang kita disuruh masuk ke masjid. Assalamualaikum Bang Haji. Ketemu lagi dengan Bang Haji Suhaimi. Sebenarnya kameranya kita sudah bergabung sahabat-sahabat kita.
pesantren. tingkat SD. SD 15, 14. SD 14 ini Simpang tinggi. kalau enggak itu dekat masjid Al-Fatih. Alfat. Oh, yang kiri. Sebelah kiri, nanti lapangan bola. Nah, itu kan panggil kan lapangan bola. Ya. Kalau saya asli terus dari rumah ke sini. Tapi lama 20 tahun. Oh lah. Nah, jadi penduduk. Lama. Islam. Ah, yang penduduk asli tapi lah jadi warga negara. Lama warga negara. Warga negara. Oh, Iya. oh. Kita sampai jadi. Oh, sampai jadi. Sampai jadi. Kan kok sini kan ada sih? Tapi lama sih kami ketemu dia situ. Lah berapa tahun yang lalu? Ustaz Sadik kok. Sidik. Ustaz Sadik yang Sidik itu hijau. Tapi bukan orang asli dari dulu. Aja terus. Dulu tinggal di Banten. Tapi lah 10 tahun terakhir Tahu lah. Ada hal banyak ustaz baru Alhamdulillah yang mudah-mudahan. berarti bagus ya. Banyak yang mudah-mudahan. Ada yang 30-an. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah muliakan, sambil menunggu untuk persiapan tempat dan juga menyambut kedatangan Bapak sebentar lagi, mohon untuk dirapikan duduknya. Ya tidak cukup bisa di lantai 2 ya. Di lantai 2 juga masih banyak. Jadi untuk anak-anak mohon untuk diatur ketertibannya. Ya, nanti waktu ceramah tidak ada yang berbicara. Ya, semuanya tertib dan rapi. Kita tunjukkan kesopanan dan akhlak kita yang mulia. Untuk selanjutnya kita dengarkan dulu pemaparan ataupun sambutan dari Ketua TNI Kabupaten Bangka yang akan disampaikan oleh Ustaz Imam Santoso. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil-iman wal Islam wa anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Ali Mutaqib sebagai pimpinan Pondok Al-Mansur sekaligus wakil ketua PPDNI Kabupaten Bangka. Jadi kalau saya ketua, Ustaz Ali Mutaqib ini wakil ketua. Kemudian yang saya hormati dari DNI Provinsi, PWDNI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adalah juga dari PSI, ya, Direktur PSI Pak. Kemudian yang saya hormati anggota dewan yang saya kenal di Dr. Saleh, mungkin ada yang lain. Kemudian Pak Kades, mungkin ada Pak Kades ya? Nggak ada.
kemudian dari DPD RI ya, dan terkhusus nih Bapak Bupati yang belum hadir atau yang mewakili, serta tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat, karunia serta hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, jadi ceritanya kegiatan daripada Habib Ahmad Al-Habsyi ini merupakan safari dakwah, dan safari dakwah ini diinisiasi oleh Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bangka dengan komunitas Riau Indonesia Mengaji. Jadi ceritanya dari komunitas Riau Indonesia Mengaji mengajak kami dari DPD Bangka untuk menyelenggarakan safari dakwah bersama Habib Ahmad Al-Habsyi. Alhamdulillah kita sudah mengeliling ya, dari mulai Bangka Barat, kemudian beberapa desa di Kabupaten Bangka, mulai dari Payetwa, kemudian kita lanjut ke Papua juga, kemudian semalam kami pulang sampai jam 12:30 di rumah, itu di daerah Riau Silir, dan alhamdulillah pagi ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian untuk ya safari dakwah di pesantren Al-Mansur. Bapak Ibu jemaah sekalian dari Allah, sambil menunggu Habib Ahmad Al-Habsyi, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita prihatin dan miris. Kenapa? Karena hari ini kami melihat Bangka ini sekarang sedang darurat narkoba dan perzinahan. Ini kedua DMI Bangka loh ngomong. Ya, Bangka ini darurat narkoba dan perzinahan. Di antara pengurus kami itu ada dokter. Kalau kemarin ada kilangan masal ya, itu yang menyelenggarakan DMI Bangka dengan pondok pesantren Al-Mansur, dan yang tukang sunahnya itu pengurus PD DMI Bangka. Dokter Witra itu ya, selain dia sebagai seorang dokter punya klinik, beliau juga punya rumah rehab. Dan Bapak Ibu, dengerin ya Bapak Ibu, satu hal yang miris yang mungkin Bapak Ibu mungkin terbelalak dengarnya, di antara pasien rehab itu ada anak yang umur 10 tahun. Anak 10 tahun masuk rehab. Dia masuk rehab karena apa? Narkoba. Bayangin, anak 10 tahun narkoba. Belum lama ini sempat viral kemarin. Ya, masuk berita ada 12 orang ibu-ibu menjadi pengedar narkoba. Bahkan salah satu di antara pengedar itu yang ibu-ibu tadi, mak-mak, rasa uang di muka bumi. Bahkan ada yang BB-nya itu, barang buktinya itu sampai 1 kilo. Yang ditaksir nilainya itu di atas 1 miliar. Jadi Bapak Ibu rusak Bapak Ibu, inilah ya kondisi kita pada hari ini. Dan saya ini Bapak Ibu jemaah sekalian dari Allah, saya ini seorang ustaz yang kadang-kadang saya datang ke rumah rehab, kadang-kadang saya datang ke lembaga pemasyarakatan,
untuk ngisi tausiah, entah itu khotib Jumat, entah itu ceramah. Saya datang ke rumah mereka dan Bapak Ibu sangat memprihatinkan. Kenapa saya bilang memprihatinkan? Karena kebanyakan yang saya lihat itu wajah anak-anak muda yang seharusnya mereka ada motivasi politik. Jadi Bapak Ibu, ini prihatin ya kita semua. Maka mari kita dukung pendidikan Islam dimanapun kita berada. Hari ini ada kejadian. Ibu tahu kasus bully di pondok pesantren? Tahu? Jangan gara-gara kasus itu kita jangan menyekolahkan anak kita ke pondok pesantren. Ibu takut bully, bapak takut bully, orang tua takut bully. Tapi di luar sana anak-anak mengenai narkoba. Dan anak-anak kalau mengenai narkoba itu sulit untuk sembuh. Di sini ada polisi ya, itu kalau saya tanya sama Pak Polisi, kasus apa yang orang itu masuk penjara keluar lagi, sudah keluar masuk penjara lagi, masuk penjara keluar lagi, keluar masuk penjara. Saya tanya sama Pak Polisi, kata Pak Polisi apa? Ustaz, ada dua kasus yang orang itu kampungan, sudahnya masuk, keluar lagi, masuk lagi, pasti masuk lagi, keluar masuk penjara. Kasus apa? Pertama kasus narkoba, yang kedua kasus penipuan. Jadi tukang tipu itu yang tertangkap masuk penjara. Kalau dia keluar lagi jadi polisi masuk penjara lagi. Nah, narkoba begitu. Maka insya Allah kita dukung daripada ya mendirikan pesantren dimanapun berada. Kami dari DMI sangat mendukung sekali. Ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Jadi kalau pemuda hari ini rusak, kalau pemuda hari ini narkoba, bisa kita bayangkan bagaimana kelak keadaan bangsa dan negara kita ini, terutama khususnya keadaan di negeri bangsa yang kita cintai. Maka insya Allah Bapak Ibu, pada rezeki ya bantu pondok pesantren ya, bantu, jangan pelit-pelit bantu pondok pesantren. Ini pesantren Al-Mansur ini alhamdulillah sudah 15 tahun ya berjalan merayakan milad. Kita bantu semampu kita. Insya Allah alhamdulillah kita sampai nanti teman-teman sih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Bah, masuk kan? Ayo, masuk. Lagi penuh. Lagi di atas nggak ada? Di atas lagi kosong, ke atas. Nah.
pesan tadi telah datang Ustaz Habib Ahmad Al-Habsyi, dan misi beliau kelihatan segar bugar. Insya Allah Anda sudah sehat dan pulih dari kondisi kelelahan beliau. Super dahsyat, satu hari bisa 4 sampai 5 kali melakukan kegiatan ceramah dari tempat satu ke tempat lain dengan jarak yang jauh. Semalam di Riau Silip dari sini kira-kira dari Sungai ke Riau Silip 50 kilo ditambah dari Sungai ke Riau Silip 50 kilo ditambah 10 ya sekitar itu jalan yang mewah. Insya Allah. Baik sahabat-sahabat, Pak Haji, numpang lewat Pak Haji ya. Bangun. Ya. Mungkin lah di atas itu ada juga ke kenal juga orang-orang kelilingnya masih menanti persiapan sahabat-sahabat kita untuk kegiatan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Habib Ahmad Al-Habsyi, dan beliau sudah sangat terkenal, bahkan sekitar 10 tahun lebih ini sudah sangat terkenal dia. Dan ini suasananya sahabat-sahabat kita, berada juga tokoh masyarakat. Pak Haji, umur berapa Pak Haji? 69. Masih muda. tinggal di Pak Haji, share langsung TikTok Pak Haji biar Pak Haji makin viral. Tinggal di mana sekarang Pak Haji? Batu Nusa. Kemarin sore di Habib Batu Rahman. Nah, hari ini di sini pulih. Sudah ini kemana pulih nih? Kelihatan juga informasi ya. Banyak ya. Banyak. Makasih Pak Haji ya. Sudah ketemu orang soleh, lagi sibuk dia mempersiapkan kegiatan supaya berjalan lancar. Makasih Ustaz. Panitia juga mempersiapkan sound system dan banyak pesanan sudah hadir.
bersiap-siap, ada 2 orang di sana. Sementara di atas masih banyak tempat kosong. Belum dah. Masih belum. Yang mungkin dia sebenarnya. Masuk. Sering ketemu Haji Sultan. Jarang. Banyak lain kegiatannya. Ya banyak urus umat sekarang, banyak macam-macam lah. Pesantren itu dia hujan kan? Dia kawang ngurus itu. Kawang itu. Iya. Budak-budak itu diajak ke pantai, camping. Hobi mancing itu baru. Oh, sering ke laut kan? Di Bangka ini perlu 1.000 orang untuk ada. Ada 1.000 orang itu salah lebih banyak. Jadi juga sekarang budak-budak umur-umur kayak gini nih. Waktu ada di kita juga kan. Beri juga. Iya. Karena pergaulan di lingkungan itu yang macam-macam gitu. Betul. Ya macam-macam kejiwaan rusak. Ada waspada benar gitu. Dan dimulai memang dari keluarga. Dari keluarga kan. Keluarga kondisi bagus kan. Dari itu. Dan orang ngomong mulai dari keluarga, ekonomi lu ada cara. Ada juga ngomong dari ketakwaan dulu. Jadi pendapat-pendapatnya beda-beda. Bahaya dah. Jungkal. Haji apa punya cicit? Ya, cicit lah deh. Cicit. Belum cicit. Cucu 5. Yang paling kecil umur berapa cucu sekarang? Cicit sekarang umur 3 tahun. Yang besar? Yang besar SMP sih bang. Oh besar lah tuh? Iya SMP. Baik, alhamdulillah sudah hadir di tengah kita Al-Ustaz Al-Mukarram Habib Ahmad Al-Habsyi yang insyaallah sebentar lagi akan menyampaikan proses agamanya. Sebelum memasuki proses agamanya, kata sambutan sepatah dua kata dari Ketua Yayasan Al-Mansur kepada Bapak Ketua Yayasan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun hujan, amin, tapi salamnya harus tetap kuat ya, amin ya. Biar dinginnya hilang, kita tambah semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih 2 Bu ya. Biar Abdul sekali lagi salamnya kita tunjukkan salam yang terbaik dan mudah-mudahan ini menjadi membuka pintu keberkahan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Habib Ahmad Al-Habsyi yang sudah datang di tengah-tengah kita.
Alhamdulillah, kami ucapkan permohonan maaf dulu kepada Nabi karena kondisi yang tidak kita inginkan, tapi ini adalah kondisi yang Allah takdirkan. Rasulullah mau acara ini ada keberkahan berupa hujan, yang mudah-mudahan dengan hujan itu membawa keberkahan untuk kita semuanya, dan kita tidak boleh mencela hujan karena itu adalah rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Ibu Dinda Rembulan selaku anggota DPD RI yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Bupati Bangka yang kebetulan hari ini tadi mau berangkat, ada takziah dulu sehingga masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan kalau ada tidak ada halangan nanti bisa berkumpul juga di tempat kita ini. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Burmansyah, di mana Pak Burmansyah yang gitu? Selaku Brand Manager Bank Syariah Indonesia dan menjadi sponsor utama kita dalam kegiatan Milad Al-Maksum yang ke-15. Yang kami hormati perwakilan dari MUI Provinsi Bangka Belitung yang sudah hadir, dan juga yang hormati anggota dewan kita yang hari ini di depan, ya Bapak Ibu semuanya, yang bajunya paling beda Pak, yang lain putih-putih, ini beliau putih ada oranye, menunjukkan kekhasannya Partai Keadilan Sejahtera. Mudah-mudahan sejahtera Pak Presiden, insya Allah apa yang diinginkan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berhormati Bapak-bapak, Ibu-ibu dari DNI Provinsi Bangka Belitung, dan juga Ustaz Imam Santoso sebagai Ketua DNI Kabupaten Bangka yang terus mendampingi Al-Habib, dan alhamdulillah ya gerakan dakwah di Kabupaten Bangka terus berjalan seiring mencerahkan kondisi umat hari ini. Para alim ulama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang sudah hadir di komplek Pondok Pesantren Al-Mansur, mudah-mudahan juga membawa keberkahan untuk kita semuanya. Dan juga ibu-ibu jamaah majelis taklim dari mana saja yang sudah hadir, yang mengucapkan terima kasih dan kehadiran yang mudah-mudahan juga membawa berkah untuk kita semuanya. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, kami selaku Ketua Yayasan mohon maaf apabila pelaksanaan kegiatan tampil kali ini kemudian beralih ya ke masjid ini, tapi insya Allah tidak akan mengurangi keberkahan sedikit pun. Setuju? Setuju? Siap untuk mendengarkan karunia dari pimpinan? Siap? Dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang ikhlas, apapun kondisi kita tetap tenang karena ada Allah yang selalu senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Jamaah yang Allah muliakan, kegiatan kita hari ini selain didukung para sponsor yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga dukungan moral material Bapak-bapak, Ibu-ibu, para donatur semua yang sudah hadir, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena acara ini tidak akan mungkin berjalan dengan baik, tidak akan bisa berjalan dengan lancar kalau tidak ada bantuan dan uluran tangan dari Bapak Ibu para donatur sekalian. Jamaah yang muliakan, karena waktu kita sangat singkat, ya tidak mengurangi saya waktu habis nanti untuk berceramah dan memberikan ilmu pada kita semuanya. Kami selaku yayasan mengucapkan terima kasih dan kami ucapkan selamat Milad Al-Mansur yang ke-15. Semoga di usia yang 15 tahun ini tetap rendah hati, tetap berjuang
tetap konsisten untuk memberikan layanan yang terbaik untuk umat. Semoga tema yang kita hadirkan adalah masuk bisa semakin menggema, adalah kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan juga bisa menyebarkan manfaat itu kepada masyarakat secara umum. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami berikan sambutan pada siang hari ini, dan waktu kita terbatas. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini nanti Habib bisa memberikan wejangan, nasihat, tausiah yang penting bagi kita untuk kita pegang ya di kondisi kita saat ini, kondisi negara, kondisi dunia yang serba tidak baik-baik saja Pak. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama mendengarkan tausiah nanti, kita ambil ilmunya, kita ambil hikmahnya, dan kita amalkan sehari-hari. Sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Heliana, mohon maaf Bu, Masya Allah, karena kalian beda tadi. Selaku Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung yang sudah menyempatkan hadir, dan juga Ibu Dinda, terima kasih Bu yang sudah hadir. Ya, alhamdulillah Bang Kamil juga Pak. Dinda besok untuk jangan mereka. Jadi kita ramaikan besok bersama sama-sama. Ya. Terima kasih Ibu Wagub, mudah-mudahan berkah selalu, sehat selalu, panjang umur, selalu senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berada dalam kebenaran, insyaallah Allah akan melindungi kita semuanya. Takbir! 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 Demikian berkata wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memasuki acara selanjutnya, mari kita bersama-sama menundukkan hati, membuka telinga dengan perluas pemahaman dalam kalimat tausiah yang insya Allah akan memberikan keberkahan dan menambah keimanan kita. Acara selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Ahmad Al-Habsyi kepada beliau dengan terhormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwa illa billah. Pagi ini saya titipkan dulu ilmu pertama untuk semuanya. 1500 tahun yang lalu Nabi titipkan pesan ini, ikuti setelah saya. Man lam nggak usah melotot santai aja. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak dipandang Allah Tuhannya sebagai hamba yang pandai mensyukuri semua nikmat dan karunia dari Tuhannya. Ciri-ciri orang yang bersyukur, lihat lisannya, seberapa sering dia mengucapkan kalimat terima kasih, terima kasih, terima kasih kepada siapapun yang karena wasilah orang itu dia mendapatkan nikmat dari Allah. Maka hari ini izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu acara ini terselenggara. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kata Nabi, siapapun yang ikut andil dalam semua kebaikan,
dia sama seperti pelaku kebaikan. Ucapan ribuan terima kasih dan salam takdim setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Ibu Wakil Gubernur, Ibu Eliana. Kita doakan bunda kita, mudah-mudahan Allah terus jaga setiap langkah-langkahnya, diberkahi hidupnya, diberkahi keluarganya, dijaga dalam semua gerakan baiknya. Ya Rabbal. Ibu Wakil Gubernur bagi kita seperti orang tua. Kita di mata beliau laksana anak. Maka jadilah anak yang soleh dan soleha, biar ibu sayang dengan anaknya. Karena beliau ini seperti ibu, kita anak, saya tambahkan pesan, jangan sungkan-sungkan minta duit jajan. Salam hormat buat beliau. Ucapan takdim dan salam setinggi-tingginya kepada DPD RI Bunda Rembulan. Mudah-mudahan Bunda senantiasa diberkahi Allah. Amin. Salam takdim dan penghormatan saya sampaikan kepada Brand Manager BSI Pangkal Pinang, Bapak Firman Syah SSI. Kita doakan mudah-mudahan diberkahi. Amin. Ketua PW DMI Babel Bapak Haim Rashid Ridho SHG, DMI Bangka Ustadz Imam Santoso, wabil khusus Ketua Yayasan Al-Mansur Bangka Belitung Bapak Ali Muttaqi SPDI MPD. Saya punya teman jago memplesetkan gelar. Kalau gelarnya SHG, kata dia sarjana alam gaib. Kalau gelarnya MSI, masih satu istri. Kalau beliau gelarnya banyak, SPDI MPD, kata teman saya, SPDI sepertinya pengen jual istri. Amin. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberkahi Allah. Amin. Dan yang tidak saya lupakan hadirin hadirat yang berbahagia, Bapak Ibu mohon maaf punten-punten. Manusia punya rencana, Allah Maha merencanakan. Saya pun tadi dari hotel ke sini anginnya kencang, hujannya deras, mobil kami sempat ketiban pohon yang jatuh. Untung pohonnya nggak besar, tapi kagetnya luar biasa. Bu, harusnya nanti kita selesai sebelum zuhur. Saya minta maaf karena waktunya mepet banget. Kalau nanti zuhurnya kita mundurkan sedikit, boleh? Tidak mengurangi kemuliaan waktu salat. Mohon maaf lahir batin. Banyak orang sibuk beramal tapi nggak paham ini. Kadang-kadang kondisi yang begini dia nggak paham. Tagayyuril ahkam bi tagayyuril azman. Dalam ilmu usul, hukum bisa berubah tergantung kondisi dan keadaan. Jelas? Banyak orang cuma paham sholat di awal waktu, tapi dia nggak tuntas ngaji fikihnya. Batas awal waktu itu ada berapa puluh menit? 30 menit minimal. Bahkan pendapat yang lain lebih di atas 30 menit. Bu, makanya Bapak Ibu kalau pergi ke Mekah sebelum azan masjid sudah membludak penuh. Setelah azan sampai tumpah ruah di jalan-jalan. Pernah nggak setelah azan langsung sholat? Pernah? Nggak akan ketemu Pak. Padahal umatnya sudah jutaan, nunggu 15 menit, 20 menit. Pernah saya waktu itu 40
45 menit dulu, padahal umatnya sudah mau keluar. Apa kita mau bilang mereka termasuk fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, neraka wail bagi orang yang melalaikan salat?